Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semangat pagi. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Baiklah Ananda semua, hari ini kita akan membahas tentang aplikasi operasi hitung bilangan bulat. Tujuan pembelajaran materi hari ini, setelah mempelajari materi ini, Ananda diharapkan mampu yang pertama menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Yang ketiga, menyelesaikan hasil operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Aplikasi operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat sering dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Operasi hitung bilangan bulat dapat mempermudah penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu dalam penerapan pada termometer dan penerapan pada penentuan nilai skor ujian. Contoh aplikasi operasi hitung bilangan bulat yang pertama. Dalam suatu permainan, ditentukan nilai tertinggi adalah 100. Dan dalam permainan tersebut, dimungkinkan seorang pemain memperoleh nilai negatif. Untuk 6 kali bermain, seorang pemain memperoleh nilai berturut-turut negatif 75, 80, negatif 40, 50, 90, dan negatif 35. Hitunglah jumlah nilai pemain tersebut. Di sini untuk penyelesaiannya kita akan menjumlahkan nilai pemain tersebut. Jumlah nilai sama dengan negatif 75 ditambah 80 ditambah negatif 40 ditambah 50 ditambah 90 ditambah negatif 35. Sebagaimana telah kita pelajari pada minggu sebelumnya, apabila positif bertemu dengan tanda negatif, maka hasilnya adalah negatif, sehingga diperoleh sama dengan negatif 75 ditambah 80 dikurang 40 ditambah 50 ditambah 90 dikurang 35. Diperoleh nilainya adalah 70. Jadi jumlah nilai pemain tersebut adalah 70. Contoh yang kedua. Katrol timba air milik Pak Budi patah. Beliau ingin membuat katrol timba air baru. Ketinggian katrol di atas permukaan tanah 2 meter dan 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Untuk penyelesaiannya, dari soal dapat kita ketahui tinggi katrol di atas permukaan tanah 2 meter dan 3 meter di bawah permukaan tanah. Maka dari sini dapat kita ketahui karena ketinggian katrol berada di atas permukaan tanah 2 meter, maka di sini tandanya adalah positif 2. Dan 3 meter di bawah permukaan tanah. Karena dia berada di bawah permukaan tanah, berarti di sini nilainya adalah negatif 3. Maka panjang tali dari katrol ke permukaan air sama dengan 2 dikurang negatif 3. Sama dengan 2 ditambah 3. Dari mana dapatnya tanda tambah? Tanda tambah kita peroleh dari
tanda negatif dikali tanda negatif hasilnya adalah tanda positif. Sehingga diperoleh sama dengan 5. Jadi panjang tali katrol ke permukaan air adalah 5 meter. Contoh yang ketiga, sebuah batang tebu memiliki 20 ruas dengan panjang yang sama. Setiap satu ruas panjangnya 10 cm. Berapa meter panjang batang tebu tersebut? Penyelesaiannya, dari soal dapat kita ketahui banyak ruas tebu adalah 20 ruas dan panjang satu ruas adalah 10 cm. Maka untuk mencari panjang batang tebu adalah banyak ruas dikali dengan panjang satu ruas. Sama dengan 20 dikali 10. Sama dengan 200 cm. Lalu kita ubah satuan cm menjadi meter. Maka diperoleh panjang batang tebu sama dengan 2 meter. Jadi panjang batang tebu tersebut adalah 2 meter. Contoh yang keempat. Dalam suatu ujian, penilaian ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jawaban benar diberikan nilai 3. Jawaban salah diberikan nilai negatif 1. Untuk soal yang tidak dijawab diberikan nilai 0. Dari 100 soal, seorang peserta menjawab 95 soal dan 78 diantaranya dijawab dengan benar. Tentukan nilai yang diperoleh peserta tersebut. Penyelesaian, sebelum mencari nilai peserta, maka kita harus tentukan terlebih dahulu berapa soal yang belum terjawab dan berapa soal yang dijawab salah. Yaitu soal tidak dijawab sama dengan banyak soal dikurangi dengan soal yang telah dijawab, yaitu 100 dikurang 95 sama dengan 5 soal. Jadi ada 5 soal yang tidak dijawab. Untuk soal yang dijawab salah adalah jumlah soal yang dijawab dikurang dengan jumlah soal yang benar. Sama dengan 95 dikurang 78 sama dengan 17 soal. Jadi sudah kita peroleh jumlah soal tidak dijawab adalah 5 soal, jumlah soal dijawab salah adalah 17 soal, dan jumlah soal yang dijawab benar adalah 78 soal. Maka untuk menentukan nilai peserta tersebut, kita kalikanlah masing-masing soal tersebut berdasarkan ketentuannya. Soal yang dijawab benar dikali dengan 3, soal yang dijawab salah dikali dengan negatif 1, soal yang tidak dijawab dikali dengan 0, sehingga diperoleh 78 dikali 3 ditambah 5 dikali 0 ditambah 17 dikali negatif 1 sama dengan 234 ditambah 0 dikurang 17 sama dengan 217. Jadi nilai yang diperoleh peserta tersebut adalah 217. Cukup sekian materi kita hari ini tentang aplikasi operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.